aja di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian semuanya teman-teman? Alhamdulillah ya, semoga baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya sekarang berada di kampus PTIK Jakarta bersama teman-teman semua. Insya Allah saya di sini akan membuat sebuah video singkat untuk memenuhi tugas magang ya, yang dibimbing langsung oleh Ustadz Andi Iswandi SHI LLM. Oke, baik, jangan lupa ikutin terus ya isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Suryadi. Ya, saya lahir di Ciamis tanggal 7 bulan Agustus tahun 1999. Oke, saya sekarang berada di PTIK Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Saya sedang duduk di bangku kuliah semester 4 dan ini saya akan menyelesaikan tugas magang yang dibimbing langsung oleh Ustadz dekan kita ya, Ustadz Andi Iswandi SHI LLM. Oke, NIM saya adalah 191110015 dengan judul magang, yaitu cara membuat personal kontrak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafruddin Rasid. Saya lahir di Bogor tanggal 10 Mei tahun 2001. Saya kuliah di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Saya di semester 4 Akhbarus Syakhsiyah dengan NIM 191110013. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin menjelaskan prinsip-prinsip dalam penyusunan kontrak. Dalam mempersiapkan kontrak ada dua prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, Begisselen the contract atau party autonomy. Yang kedua, Pasta Sound Sefaranda. Begisselen atau party autonomy yaitu para pihak bebas untuk memperjanjikan apa yang mereka inginkan dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Yang kedua, penyusunan kontrak. Sebelum kontrak disusun, ada 4 yang harus diperhatikan, yaitu identifikasi para pihak, penelitian awal aspek terkait, pembuatan Memorandum of Understanding atau MOU, dan negosiasi. Apa itu identifikasi para pihak? Para pihak dalam kontrak harus teridentifikasi secara jelas. Perlu diperhatikan peraturan undang-undang yang berkaitan, terutama tentang kewenangannya sebagai pihak dalam kontrak yang bersangkutan dan apa yang menjadi dasar kewenangan tersebut. Yang kedua, penelitian awal aspek terkait. Pada dasarnya, pihak-pihak berharap bahwa kontrak yang ditandatangani dapat menampung semua keinginannya,
sehingga apa yang menjadi hakikat kontrak benar-benar terperinci secara jelas. Penyusunan kontrak harus menjelaskan hal-hal yang tertuang dalam kontrak yang bersangkutan. Yang ketiga, pembuatan Memorandum of Understanding atau MOU. Pada hakikat ya, MOU merupakan suatu perjanjian pendahuluan dalam arti akan diikuti perjanjian lainnya. Alasan yang dilakukan sebagai berikut. A. Dalam prospeknya belum jelas untuk menghindari kesulitan, pembatalan dibuat MOU yang relatif lebih mudah dibatalkan. Yang B. Dalam penandatanganan kontrak memerlukan waktu yang lama, sehingga dibuat MOU yang akan berlaku sementara waktu. Yang C. Adanya keraguan para pihak dan memerlukan waktu untuk berpikir jika menandatangani kontrak, maka untuk sementara dibuat MOU. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya isinya singkat berupa hal pokok. Yang kedua, merupakan pendahuluan yang diikuti suatu kontrak terperinci, jangka waktunya terbatas, dan biasanya tidak dibuat secara formal. Negosiasi merupakan sarana bagi para pihak untuk mengadakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan pandangan terhadap sesuatu hal yang dilatar belakangi oleh kesamaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara mereka. Oleh karena itu, untuk membuat kontrak ya diperlukan ketelitian dan kecermatan dari para pihak, ya baik dari pihak kreditur ataupun debitur, baik para pihak investor ataupun dari pihak negara yang bersangkutan. Baik, adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh para pihak yang akan melaksanakan ya, atau yang akan mengadakan dan membuat kontrak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kewenangan hukum ya, para pihak. Yang kedua adalah perpajakan. Yang ketiga adalah alas hak yang sah. Yang keempat adalah masalah keagrariaan. Yang kelima pilihan hukum. Yang keenam penyelesaian sengketa, yang ketujuh pengakhiran kontrak, dan yang kedelapan adalah bentuk perjanjian standar. Nah, adapun isi dari ini ya kewenangan hukum para pihak ya dijelaskan yang dimaksud dengan kemampuan para pihak atau ya, kewenangan hukum para pihak yaitu kecakapan dalam kemampuan ya para pihak untuk mengadakan dan membuat kontrak. Yang kedua adalah perpajakan. Ya pada dasarnya perancang kontrak ya, yang perancang kontrak yaitu para ahli hukum harus memberikan pelayanan yang memuaskan kliennya. Ya, yang ketiga adalah alas hak yang sah. Ya, dalam hal barang bergerak ya, atas nama dan barang tidak bergerak, yang dianggap paling berhak adalah orang yang namanya tercantum di dalam surat itu. Nah, adapun yang keempat adalah masalah keagrariaan. Masalah keagrariaan ini perancang perjanjian juga harus memperhatikan ya masalah seputar hukum agraria. Yang kelima adalah pilihan umum hukum. Pilihan hukum yaitu yang di dalamnya itu berkaitan dengan hukum manakah yang akan digunakan ya, dalam pembuatan kontrak tersebut. Yang keenam yaitu penyelesaian sengketa. Ya, dalam setiap perjanjian ya perlu dimasukkan klausula ya, mengenai penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian. Adapun selanjutnya yaitu tahap penyusunan ya, tahap penyusunan kontrak. Ya, salah satu tahapan yang menentukan dalam pembuatan kontrak yaitu tahap penyusunan kontrak. Penyusunan kontrak ini ya perlu ketelitian dan kejelian dari para pihak maupun para notaris. Ya, ada 5 tahapan di dalam penyusunan kontrak di Indonesia. Ya, yang pertama ada pembuatan draft pertama ya, yang dimana di dalamnya itu meliputi yang pertama judul kontrak. Dalam kontrak ini ya harus diperhatikan kesesuaian isi dengan judul serta ketentuan hukum yang mengaturnya. Nah, jadi ini sehingga kemungkinan adanya kesalahpahaman dapat dihindari. Adapun yang kedua adalah pembukuan. Pembukuan ini biasanya berisi
tanggal pembuatan kontrak. Yang ketiga, pihak-pihak dalam kontrak. Ya, perlu diperhatikan juga pihak tersebut, ya, orang pribadi serta badan hukum, ya, terutama kewenangannya yaitu untuk melakukan perbuatan hukum dalam bidang kontrak. Yang keempat adalah racital, ya, yaitu penjelasan resmi atau latar belakang terjadinya suatu kontrak. Yang kelima adalah ada isi kontrak, yang dimana di dalamnya itu merupakan inti kontrak yang akan membuat apa yang dikehendaki, ya, hak dan kewajiban, termasuk pilihan penyelesaian sengketa. Yang keenam adalah penutup. Nah, dalam penutup ini memuat, ya, tata cara penyelesaian suatu kontrak. Itu yang pertama adalah pembuatan draft pertama. Yang kedua adalah saling menukar draft kontrak. Yang ketiga adalah jika perlu, ya, yaitu diadakan revisi. Yang keempat yaitu dilakukan penyelesaian akhir, dan yang kelima adalah penutup dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak. Adapun untuk selanjutnya, ya, ini adalah itu pasca penyusunan kontrak, ya. Apabila kontrak telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, maka ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pelaksanaan dan penafsiran. Ya, jadi undang-undang telah menentukan, ya, sejauh mana penafsiran dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal yang berikut ini. Ya, yang pertama ada kata-kata yang dipergunakan dalam kontrak. Ya, itu yang pertama adalah kata-kata, ya, harus perhatikan. Yang kedua adalah keadaan dan tempat, ya, tempat dibuatnya kontrak. Itu. Yang ketiga itu maksud para pihak. Yang keempat sifat kontrak ini yang bersangkutan, ya, sifat kontrak yang bersangkutan. Dan yang kelima adalah kebiasaan setempat. Itu pelaksanaan dan penafsiran yang pertama. Yang kedua yaitu dalam pasca penyusunan kontrak itu ada alternatif penyelesaian sengketa. Ya, para pihak yaitu bebas menentukan, ya, cara yang akan ditempuh jika timbul sengketa, yaitu diaturlah secara tegas dalam kontrak. Ya, maka para pihak dapat memilih lewat pengadilan ataupun di luar pengadilan. Maka harus dipertimbangkan sebelum memilih, ya, memilih mana yang dianggap cocok untuk diterapkan dalam pasca penyusunan kontrak. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Ya, adapun untuk penutup, ya, kesimpulan. Jadi dalam teknik membuat personal kontrak, ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi dan teman saya, ya, itu prinsip dalam penyusunan kontrak, ya, pra penyusunan kontrak, tahapan, ya, penyusunan kontrak, adapun pasca penyusunan kontrak, ya, yang dimana ini benar-benar harus diperhatikan dalam membuat kontrak. Oke, baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pembimbing kami, ya, dengan memenuhi tugas magang ini. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua, ya, khususnya kepada semester 4, ya, mahasiswa semester 4. Terima kasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.